Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama pada kesempatan ini izinkanlah saya sharing tentang syukur kepada Allah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 tentang akan menambah nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Akan saya bacakan surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Meskipun janji Allah pasti bahwa Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur, masih dapat kita dapati orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan pada kesempatan ini kita berada pada kondisi ujian dari Allah berupa pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani lebih dari setahun. Dari ujian ini kita masih bisa mensyukuri bahwa kita masih diberi kesempatan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, dengan masih bisa belajar secara online, masih bisa bersilaturahim secara online juga. Semoga ini adalah salah satu wujud syukur kita. Salah satu wujud syukur kita. Dan dengan kita menjalankan protokol kesehatan, itu juga salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Dengan memakai masker, menjaga kesehatan, mencuci tangan, meminum vitamin, memakan makanan yang sehat, itu adalah rasa syukur. Kita diperintahkan Allah untuk selalu bersyukur. Seperti juga firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Kedua ayat di atas mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dari berbagai macam nikmat yang diberikan kepada Allah. Lebih-lebih dengan nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat kepahaman terhadap agama. Itu adalah nikmat yang besar dan begitu berharga, nikmat iman dan Islam. Di samping nikmat yang besar itu, tapi kita tidak boleh menyepelekan nikmat-nikmat yang kecil. Kita tetap harus bersyukur. Jika nikmat kecil saja kita tidak bisa mensyukur, bagaimana dengan nikmat yang besar? Dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Imam Asy-Syaukani berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Apa manfaat bersyukur? Dalam ayat ke-12 ayat ke-12 surat Luqman yang sudah saya bacakan tadi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ibnu Katsir berkata, barang siapa yang bersyukur, maka manfaat dan pahala akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara fa'alaihi kufru wa man amila sholihan fala anfusihim yamhadun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Sebaliknya, dalam surat Luqman ayat 12, barang siapa yang mengingkari nikmat atau enggan bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Dalam hadis qudsi ditunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada rasa syukur seorang hamba. Dan jika mereka tidak bersyukur, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian.
tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Dari apa yang saya sampaikan, yang saya sharingkan tadi di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa bersyukur memiliki manfaat kembali kepada diri kita sendiri, yang akan menikmati dan akan menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah. Syukur tentu saja dengan taat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi nikmat Allah, iman, Islam, dan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.